3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Memberikan nyawanya menjadi tebusan, ya, tebusan atau pembebas. Anak manusia ini tentu yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Kalau dia datang ke dalam dunia ini berarti sebelumnya ada tempat di mana dia pernah berada, dan sekarang memang dia sudah kembali lagi ke sana. Karena sesungguhnya dia itu adalah Allah. Yang setuju katakan amin. Dan hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Sekali lagi, hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Tidak ada seorang nabi, penginjil, rasul, atau apapun jabatan di dunia ini yang bisa menyelamatkan. Tidak. Hanya Allah. Dan yang bisa membawa kita ke surga tentu sang pemilik surga yang berasal dari surga, dan itu adalah Yesus Kristus. Dan dia mau datang untuk menjadi anak manusia. Itu sebuah mujizat yang luar biasa. Itu sebuah pengorbanan yang luar biasa. Saya pernah sampaikan bahwa dibanding kita menjadi seekor hewan, itu jauh lebih hina, bahkan berjuta-juta kali lebih hina Allah sang pencipta itu menjadi manusia. Kalau kita hanya mungkin menjadi sesama ciptaan, tapi yang lebih rendah derajatnya. Tapi kalau Allah dia pencipta, dia mau jadi manusia. Jadi di pasal 2 menyebutkan bahwa dia mengosongkan dirinya, dia menahan semua kealahannya. Saya mempelajari Alkitab bahwa hanya beberapa kali kealahannya itu muncul ketika dia ada dalam pelayanan di tengah-tengah dunia. Ketika dia harus mengampuni dosa, menyatakan bahwa dia mengampuni dosa, itu natur keilahiannya. Dia adalah Allah. Tapi selebihnya dalam pelayanan Yesus, dia sungguh-sungguh menggunakan eksistensinya sebagai manusia sejati, karena dia sudah mengambil rupa dan dia menahan kealahan. Yang kita sering dengar dengan kata kenosis, dia menahan semuanya. Dan itu sebabnya tidak salah kalau kita menjadikan dia sebagai panutan, sebagai teladan. Dan itu juga yang Alkitab katakan, karena dia menjadi manusia. Dia sungguh-sungguh menjadi manusia, nggak bercanda, ya, nggak bohong-bohongan. Ya. Bisa kok dia menahan semuanya, bisa kok dia lawan semuanya karena memang dia Allah. Enggak, dia tidak pernah menggunakan keilahiannya ketika dalam pelayanannya dia menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh manusia. Itu sebabnya kita pasti bisa mengikuti jejaknya. Yang setuju katakan amin. Jadi tidak ada kata saya nggak mungkin menjadi seperti Yesus. Semua kita bisa menjadi seperti Yesus. Kasih tahu kiri kanan, bilang kamu bisa menjadi seperti Yesus. Katakan amin. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak akan terhindar dari yang namanya penderitaan. Dan kita juga tidak boleh menghindari penderitaan. Tetapi kita harus rela menanggung. Ini mungkin tidak disukai oleh banyak orang yang lebih senang, lebih suka mendengar khotbah tentang teologi kemakmuran, atau yang sudah terlanjur mengenakan gaya hidup hedonisme, gaya hidup kenyamanan, gaya hidup kemewahan. Ada filosofi anak muda yang selalu berkata bahwa kalau muda kaya raya, tua foya-foya, mati. Waduh, enak banget ya. Muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Semua juga kita suka seperti itu. Tapi jalan Yesus bukan seperti itu. Bukan. Dan kalau kita melihat dalam masa pelayanan Yesus,
hampir sebagian besar masa pelayanan Yesus itu diwarnai dengan penderitaan. Penderitaan. Jadi saya sengaja menulis bahwa kita tidak akan pernah terhindar. Jadi jangan bermimpi mudah kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Tetap akan menghadapi yang namanya penderitaan. Bahkan penderitaan itu adalah bagian hidup semua orang, bukan hanya orang percaya dan yang tidak percaya. Semua orang, ya itu bagian hidup. Atau ada di sini yang tidak pernah mengalami penderitaan? Saya rasa tidak ada ya. Ada yang sedang mengalami penderitaan? Banyak ya. Ada yang penderitaannya berat? Banyak juga ya. Gak usah curhat di sini, gak apa-apa. Nanti curhatnya sama-sama sama yang punya penderitaan juga. Ya. Nangis bareng gitu ya, supaya saling berbagi. Filipi pasal 1 ayat 29 dan 30 kita baca bersama-sama 2-3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentangnya. Jadi kita sudah membaca tentunya tentang kisah Paulus ya. Para teolog menyebutkan bahwa Paulus ini orang yang kira-kira ya di bawah setingkat Yesus penderitaan yang dia alami. Penderitaannya sangat berat, sangat sulit. Dan itu bukan tanpa alasan tentunya. Ya, nanti kita akan melihat bersama-sama penderitaan apa saja. Satu ayat lagi di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12, baca 2-3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan Jadi 2 ayat ini saja, sebetulnya 3 ayat tadi sudah cukup membuktikan kepada kita bahwa tidak ada teologi kemakmuran ya. Tidak ada bahwa hidup di dalam Yesus tanpa penderitaan. Itu bohong ya, itu berita hoax, itu fiktif ya. Itu halusinasi, itu fantasi belaka. Tidak ada ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri bahwa harus menderita, kata firman Tuhan. Jadi bukan hanya orang yang tidak mengenal Tuhan yang kita bilang, oh pasti menderita kamu kalau nggak kenal Tuhan. Ternyata bahwa orang yang mengikuti Yesus, orang yang di dalam Kristus Yesus pun akan menderita aniaya. Wah, ini berat ya. Dan pernyataan-pernyataan seperti ini Yesus juga sudah sampaikan kepada murid-muridnya. Sehingga Alkitab menyebutkan bahwa banyak dari antara murid-murid itu yang mengundurkan diri karena aniaya, karena penderitaan, sehingga murid-murid itu kemudian mengundurkan diri. Kita percaya bahwa kita adalah murid Kristus, amin. Kita sudah dengar berita ini bahwa akan menderita. Ada yang berencana untuk mengundurkan diri? Tidak ada. Kasih tahu kiri kanan, jangan mundur bro, jangan mundur ya. Gas terus ya. Maju tak gentar, gentar tak maju. Kerelaan untuk menanggung penderitaan merupakan kesediaan untuk mengalami pemulihan dan pemuliaan. Wah, ini kalimat bagus ya. Kenapa saya bilang bagus? Karena saya yang buat ya. Wah, ini orang Manado bilang makan puji gitu ya. Tapi saya renung-renungkan memang bagus ya Bapak Ibu Saudara. Kerelaan untuk menanggung penderitaan merupakan kesediaan untuk mengalami pemulihan dan pemuliaan. Kenapa saya dapat kalimat ini? Karena sekali lagi tidak semua orang rela untuk mengalami atau menanggung penderitaan. Dan kalau dia nggak rela, maka tidak akan pernah ada yang namanya pemulihan, boro-boro pemulihan. Karena pemuliaan itu setelah ada pemulihan. Orang bisa mengalami kemuliaan kalau dia dipulihkan, hidupnya bersedia dipulihkan atau dimurnikan, dibersihkan. Nah itu sebabnya boleh catat kalimat ini ya. Saya dapat hasil pertemuan semalam ini Bapak Ibu Saudara ya. Setiap kita memiliki kehendak dan keputusan, namun memilih untuk rela menderita adalah sebuah tindakan yang bijak. Ini ada gambar kecil ya Kak, kelihatan. Ini ketika
Stephen, kalau bule Stefanus, dirajam dengan batu. Ini ada opung Paulus ketika dia dipenjara di Roma. Ini orang-orang yang rela untuk menderita demi Kristus, rela menderita karena mereka tahu bahwa penderitaan adalah sebuah keputusan yang sangat bijak ketika kita mengambil. Ada contoh-contoh dalam Alkitab yang Musa ketika dia harus memilih untuk bersama dengan umat ketimbang dia berada di istana. Waduh, di istana cukup nyaman, cukup mewah hidupnya, dia tinggal ngomong apapun disediakan. Bahkan dia dididik dengan pendidikan yang luar biasa, dia pokoknya mengalami luar biasa, tapi dia memilih untuk bersama dengan umat Tuhan. Ya, ini pilihan yang luar biasa. Stefanus, ya, kemudian ada Petrus yang karena memberitakan Injil dia juga dipenjara. Ada Paulus dan Silas, dan terakhir ada siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. 2 Korintus pasal 6 ayat 4 dan 5. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam apa? Penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Jadi berpuasa ini juga termasuk menderita juga ternyata. Karena penderitaan tidak bisa dan tidak boleh dihindari, maka kita harus rela menanggungnya. Tidak bisa dihindari dan tidak boleh dihindari, terpaksa jalan terakhirnya, ya, harus rela menanggungnya. Ya, ingatin bagi kiri kanan, bilang harus rela, harus rela. Nggak boleh nggak rela. Nanti kalau kita melihat poin-poinnya, baru kita disadarkan. Hari ini saya udah rela atau belum, ya? Atau karena terpaksa saya menderita, udah tanggung gitu ya, nggak bisa keluar dari penderitaan. Jadi kalau udah tanggung pun harus rela. Supaya apa tadi? Terjadi pemulihan, baru kemudian ada pemulihan. Seperti doa Yesus, ya, baca bersama doanya, bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Jadi bukan kehendakku tapi kehendakmu. Ini doa Yesus di Taman Getsemani. Nah, ini kita akan melihat ada poin 3 tahapan penderitaan yang harus kita rela tanggung, ya. Yang pertama, baca 2-3, penderitaan karena konsekuensi. Ya, saya memilih gambar ini. Tentu Bapak Ibu tahu, ya, gambar ini menunjukkan bahwa orang yang harus menanggung akibat dari perbuatannya. Ya, ini bukan Om Paulus, beda ya. Ini orang yang karena melakukan kesalahan sehingga dia dipecat. Penderitaan karena konsekuensi. Kenapa kita harus rela? Karena memang itu bagian atau akibat dari perbuatan kita. Tapi seringkali jujur ya kita mengakui bahwa walaupun kita yang salah, walaupun kita yang melakukan perbuatan salah itu, tapi banyak ya, kalau mungkin bukan kita, banyak orang di luar sana yang gak rela. Jujur ya, gak rela. Ini ibarat anak sekolah ya, yang gak belajar gitu, yang gak sekolah bolos-bolos tapi berharap temennya yang gak naik kelas. Dia gak mau nanggung konsekuensinya. Ketika dia gak naik kelas, dia marah-marah, dia ngamuk. Padahal dia memang menyadari bahwa dia gak naik karena dia gak belajar, karena dia sering bolos di sekolah. Dan mungkin bukan hanya bicara soal hal-hal yang ekstrim seperti hal ini, tapi seringkali juga dalam perjalanan hidup kita, kalau kita mau jujur bahwa banyak penderitaan-penderitaan yang kita alami itu justru bukan karena memang Tuhan menghendaki supaya kita menderita, bukan. Tapi kita yang mencari-cari, atau dengan kata lain itu akibat konsekuensi dari perbuatan kita. Seperti anak kecil misalnya yang bermain api, dan kalau kita udah larang, jangan nak, nanti terbakar tanganmu, nanti perih kalau terbakar, tapi dia kemudian tidak mendengarkan, tidak menghiraukan, itu bukan berarti kita menghendaki supaya anak kita terbakar tangannya dan kepanasan, bukan. Tapi karena ulah dia,
perbuatan dia, akibat dari apa yang dia lakukan. Dan ini banyak terjadi Bapak Ibu Saudara. Sehingga seringkali waktu kita ngalami sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang disebut penderitaan tadi, seharusnya kita introspeksi dulu terlebih dahulu, kita mengecek apakah ini adalah sebuah akibat atau konsekuensi dari kesalahan saya, atau memang ini sebuah penderitaan yang karena memang saya sudah sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau ternyata pun itu adalah akibat dari kesalahan kita, maka tetap harus dengan rela menanggungnya. Karena tidak akan ada pemulihan tadi kalau nggak rela. Kalau orang misalnya sudah melakukan kesalahan, dia diancam untuk ditahan atau sampai dia kemudian divonis untuk dipenjara, tapi kemudian dia kabur, dia kabur dari penjara, tidak akan pernah selesai hidupnya, tidak akan pernah ada pemulihan dalam hidupnya. Kenapa? Dia tidak menanggung penderitaan yang harus dia tanggung karena akibat dari perbuatannya. Dia akan menjadi orang yang dicari, dikejar-kejar, menjadi apa namanya ya? Menjadi pokoknya buronan, ya istilahnya buronan. Kenapa? Karena dia tidak menanggung. Tapi kalau dia menanggung konsekuensi itu, misalnya dia mencuri mangga kemudian dia di sel atau ditahan selama 3 minggu, dan dia menerima, dia menghadapi konsekuensi itu, maka kemudian ada pemulihan terjadi. Setelah 3 minggu dia dibebaskan. Tapi ini juga belum tentu Bapak Ibu Saudara. Makanya mungkin saya agak lama di bagian ini karena ini dasarnya dulu. Kalau kita nggak lulus di bagian tahap awal ini, tahap di mana kita harus rela menanggung penderitaan akibat konsekuensi, maka yang kedua dan ketiga tidak akan pernah mungkin, karena tidak akan pernah terjadi pemulihan. Ini seperti contohnya yang ekstrim itu adalah Yudas. Ketika dia tahu dia melakukan kesalahan, dia tidak mau mengalami konsekuensi dari kesalahannya. Bahkan dia yang mengatur sendiri konsekuensi apa yang dia harus ambil. Dan pada akhirnya tidak ada pemulihan yang terjadi terhadap Yudas. Berbeda dengan Petrus. Dia tahu dia salah, dia ditegur oleh Yesus, dan kemudian terjadi pemulihan. Dia menerima konsekuensi, dan pada akhirnya dia dimuliakan. Dia mengalami pemulihan, dia dipakai Tuhan dengan baik. Jadi di area ini kita harus sungguh-sungguh memeriksa hati kita Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita sedang mengalami penderitaan yang akibat dari segala perbuatan, konsekuensi dari apa yang kita lakukan, kesalahan, maka kita harus bersedia menanggung. Dan kita percaya waktu kita bersedia menanggungnya dengan rela, maka ada pemulihan yang akan terjadi. Contoh yang lain misalnya kalau kita dulunya misalnya kita memang orang yang jorok dalam hal makan misalnya. Kemudian setelah udah mencapai usia 50 ke atas, dicek semuanya mengalami kelebihan gitu ya, gulanya lebih, tekanan darahnya lebih, semuanya lebih gitu ya. Kita nggak mungkin jangan langsung berkata ini kehendak Tuhan supaya saya rajin ke gereja, supaya saya rajin berdoa. Belum tentu. Itu adalah bagian dari pelanggaran-pelanggaran kita, kesalahan-kesalahan kita di masa muda kita, yang kita pikir nanti umur 50 baru jaga makan. Padahal itu kan akumulasi. Ya semua dimulai dari waktu masa kecil. Saya nggak bilang semua yang Bapak Ibu Saudara yang sedang alami ini karena jorok makan. Ini hanya contoh Bapak Ibu Saudara. Karena itu yang medis yang menyebutkan. Dan kita nggak boleh langsung menyalahkan. Ini Tuhan nggak jaga saya, Tuhan nggak tolong saya, kenapa dibiarin saya sakit? Padahal itu karena ulah kita. Itu adalah bagian dari kita tidak rela menanggung penderitaan itu kalau kita masih komplain sama Tuhan. Dan karena kita tahu bahwa itu kesalahan kita tapi kita masih komplain, maka itu adalah ciri kita tidak sedang rela untuk menanggung penderitaan.
Nah, hari ini kita mau belajar bersama Bapak Ibu Saudara bahwa setiap apapun yang kita alami, kalau itu termasuk bagian dari konsekuensi akibat dari kesalahan atau kelalaian kita, mari kita dengan rela menanggungnya. Bahkan kita mau berkata, terima kasih Tuhan, kalau Engkau izinkan aku mengalami ini, supaya saya menerima akibat ini dan saya dibentuk untuk semakin indah di hadapan Tuhan. Saya mendengar satu kesaksian tadi malam, saya buka YouTube sebentar dan saya lihat khotbah seorang hamba Tuhan yang berkata begini. Dia punya jemaat yang seorang bapak masih belum terlalu tua, umur 50 tahun lebih, mengalami stroke, dan bapak itu bersaksi, terima kasih karena Tuhan mengizinkan saya mengalami stroke. Kalau saya nggak stroke, katanya saya akan semakin jahat, ya. Saya akan kasar, saya akan melakukan ini, melakukan ini. Ini ciri orang yang mau menerima dengan rela konsekuensi. Dia tahu bahwa itu akibat kesalahan dia, akibat kelalaian dia, sehingga dia menanggung dengan rela, dan pada akhirnya akan ada pemulihan yang terjadi. Mungkin pemulihannya itu bukan berupa kesembuhan. Kalau Tuhan mau sembuhkan, bisa saja. Dan Tuhan itu Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Katakan amin. Tapi kalaupun Tuhan nggak menyembuhkan orang tersebut, tapi minimal hatinya, ya. Dan ini yang paling penting dari sekedar kesembuhan fisik, kesembuhan hati, pemulihan hati yang terjadi. Dan itulah awal dari sebuah pemulihan yang dia akan dapatkan, karena hatinya dengan rela menerima, rela menanggung penderitaan yang diakibatkan oleh konsekuensi. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7, ini ayat sering kita baca. 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Jadi ini hukum tabur tuai tidak pernah dihapus, ya. Tidak pernah diberhentikan. Stop tabur tuai, tetap akan berlaku hukum tabur tuai. Setiap perbuatan pasti mengandung akibat, atau yang kita sebut dengan causa prima, sebab akibat. Jadi pasti ada akibat. Dan ini juga yang dialami oleh Saulus, yang sebelumnya dia bernama Saulus, dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka kemudian dia dirubah namanya menjadi Paulus. Akibat dia menjadi orang yang memimpin untuk menganiaya umat Tuhan, sehingga kemudian dia mengalami kebutaan ketika dia berjumpa dengan cahaya dari surga. Itu adalah Yesus sendiri. Dan yang luar biasa, Saulus atau Paulus ini kemudian menyadari kenapa kebutaannya itu terjadi. Ini akibat kesalahannya, sehingga dia dengan rela menanggungnya. Kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat tentang Saulus ini, Saulus kemudian berdoa kepada Tuhan, dan pada akhirnya dia mengalami pemulihan, dan selanjutnya ada pemulihan. Kita hanya dapat mengalami pemulihan jika kita rela menanggung akibat perbuatan. Kisah 9 ayat yang ke-8 kita baca 2-3. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa, karena mereka harus menuntut dia masuk ke dalam situ. Jadi ini akibat dari kesalahan, akibat dari perbuatan-perbuatannya, maka kemudian ada tuaian yang dia harus terima. Saat kita rela, itu adalah sebuah langkah pertobatan. Ini foto sebelah kanan, ada anak kecil yang nangis karena nggak naik kelas. Kenapa saya tahu dia nggak naik kelas? Karena saya yang nanya sama AI, ya. Saya yang minta, ya. Minta gambar anak kecil yang nangis karena nggak naik kelas. Jadi dia nggak bohongin saya. Dia nangis karena nggak naik kelas. Ini konsekuensi. Karena dia nggak belajar, karena dia nggak taat, maka kemudian dia nggak naik kelas, sehingga dia mengalami akibat dari perbuatan. Dan gambar yang kedua, saya menulis ini minta gambar orang yang nyolong ayam dan dikurung gitu.
Dan akhirnya memang ada ayamnya di luar gitu. Ini AI pintar juga ya memberikan gambar-gambar. Jika kita tidak rela, kita bukan hanya tidak ingin dipulihkan, tetapi kita sedang memilih untuk binasa kekal. Ini quotes-nya juga bagus, karena saya yang buat. Jika tidak rela, kita bukan hanya tidak ingin dipulihkan. Jadi kalau kita nggak rela untuk menanggung penderitaan yang karena ulah kita tadi, karena kesalahan kita, karena konsekuensi dari perbuatan salah kita, maka kita tidak sedang ingin dipulihkan. Bukan contoh-contoh yang saya berikan tadi. Tidak mungkin ada pemulihan kalau kita nggak rela menanggung. Ya, kita udah komplain sama Tuhan, bahkan kita bisa marah sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan jahat? Padahal di dalam hati kita tahu, wah ini memang saya yang salah. Ini ulah saya. Saya yang main hujan sehingga saya yang sakit kepala, yang migrain. Ya, saya yang minum minuman keras dan saya yang mabuk. Jadi jangan berharap minum minuman keras orang lain yang mabuk gitu. Itu kan aneh gitu. Jadi harus ditanggung semuanya. Tapi ternyata bahwa ini lebih parah lagi. Dikatakan bahwa tetapi kita sedang memilih untuk binasa kekal. Jadi ada dua sebetulnya ancaman yang bisa terjadi kalau kita tidak dengan rela menanggung penderitaan yang diakibatkan oleh kesalahan kita. Yang pertama tadi, kita tidak mau dipulihkan. Dan yang kedua, kita sedang memilih untuk binasa kekal. Jadi tidak boleh kita berkata, wah udah terlanjur jahat saya, sekalian jahat aja, udah gak mau dipulihkan, itu namanya. Itu berarti kita sedang memberontak dan memilih untuk binasa kekal. Dan gak boleh bermain-main dengan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau masih ada kesempatan kedua, kalau masih ada kesempatan kita hidup di besok atau minggu depan, kalau hari itu juga kita selesai, saya nggak tahu Bapak Ibu, kita akan kemana kalau dalam kondisi hati yang memilih untuk tidak mau dipulihkan. Itu berarti kita sedang memilih untuk binasa kekal. Yang kedua, penderitaan apa yang harus kita rela untuk menanggung? Tadi yang pertama ingat ya, masih ingat? Yang pertama apa? Penderitaan karena konsekuensi. Ya. Dicatat kalau perlu ya, karena sebentar ada games, mungkin panitia akan memasukkan poin ini untuk jadi pertanyaan ya. Siapa yang hafal nanti kasih dia ya. Siapa ketuanya games? Bu Esther ya. Pak Hendro yang akan memimpin. Dicatat ini. Yang kedua, baca 2-3, penderitaan sebagai ujian. Ya, saya memilih gambar. Kalau barbel ini nggak dihiasi seperti ini dan bentuknya bukan seperti ini, ya mungkin itu berupa onggokan batu gitu ya. Saya percaya kita semua akan males ngangkatnya. Kita akan melihat itu sebagai sebuah beban. Kalau misalnya itu ada di depan atau di depan jalan kita, ya kita mau jalan ke sana dan itu ada di depan kita, jarang orang yang kemudian ngangkat batu itu pikirin, jarang gitu ya. Yang ada kita menghindar gitu ya, agak ke kiri dikit kita menghindar. Sehingga ada satu cerita katanya ada orang yang sengaja naruh batu di tengah gitu, dan setiap orang lewat menghindar, setiap orang lewat menghindar gitu, dan satu orang tiba-tiba tergerak untuk nanti kan kalau orang lewat kesandung, nanti orang lewat ini kan bahaya, dia angkat batu itu, dia pikirkan. Dan betapa kagetnya waktu diangkat, ternyata di bawah batu itu ada uang lah ya, atau ada yang lagi bagus apa, emas atau uang? Emas aja ya, emas siapa gitu? Ya suami masing-masing. Wah, dia senang, tapi dia nggak mau ambil gitu. Ya langsung keluar orang yang menaruh batu itu, dibilang itu milikmu. Ya, tidak banyak orang yang mau mengangkat gitu. Ini ilustrasi yang lain sebetulnya. Tapi maksud saya bahwa jarang kita, karena kita melihat itu beban, ya. Itu sesuatu yang nggak berguna kalau kita angkatnya, bikin capek kita gitu, bikin keringatan kita. Nanti kita tambah kipas-kipas, sudah ruangannya agak panas memang ya, agak panas nanti. Waduh, nanti bikin apa pegal saya.
Tapi ketika ini dibentuk semacam ini, waduh, banyak orang atau berlomba-lomba orang mengangkatnya. Ya. Dari yang paling ringan, lulus ya, tambahin beratnya gitu. Tambahin beratnya, ditambahin sendiri loh beratnya. Karena dia mengetahui bahwa ada manfaatnya. Beban itu menjadikan kita semakin berotot. Ya. Nah, ini yang saya sebutkan bahwa penderitaan sebagai ujian. Jadi kalau hari ini kita sedang mengalami penderitaan, bukan lagi penderitaan yang akibat konsekuensi kita. Kita udah baik loh, udah gak berbuat salah, ya. Udah sayang sama istri, tapi istri masih belum sayang misalnya. Kok amin ya? Suami atau sebaliknya gitu ya, istri udah sangat baik melayani suami, tapi suami masih suka marah gitu. Kalau hanya marah masih benar gitu ya, marah gitu. Atau marah gitu, udah 3 kali. Itu lebih dari marah gitu. Nah, ini bagian dari yang saya sebut penderitaan sebagai ujian. Dan kalau kita rela menanggungnya, maka akan terbentuk otot-otot kesabaran kita, otot-otot kelembutan hati kita, apalagi otot-otot penguasaan diri kita. Tapi sebaliknya kalau kita nggak rela menanggung ini, maka tidak pernah atau jangan pernah berharap akan terbentuk yang namanya kesabaran, terbentuk yang namanya kelembutan hati, tidak akan pernah terbentuk. Kenapa? Wah, begitu dia marah, kita balik marah gitu. Begitu dia jahatin, kita balik jahat. Karena kita berpikir bahwa bukan saya yang salah. Nah, ini di area ini pun sangat sulit Bapak Ibu Saudara. Tadi mungkin kalau di bagian pertama kita masih berjuang untuk rela, ya emang kan saya yang salah, saya harus rela menanggungnya. Tapi di bagian yang kedua, bukan saya yang salah. Kalau misalkan yang berantakin kamar misalkan Bang Matthew, yang saya kasih contoh, Bang Matthew ada 2 ya, Matthew Siregar atau Matthew Siagian, sama aja lah ya, dua punya adik lah. Kemudian mamanya datang, ya. Langsung diomelin adiknya yang bernama Bang Abed, gitu. Adiknya Bang Matthew siapa namanya? Bang Jose, diomelin mamanya. Waduh, Jose sama Abed ini gak terima. Kenapa? Mereka pasti bilang, bukan saya mama. Ya. Wah, mamanya gak peduli, diomelin terus ya. Memang kamu gak tahu diri, saya udah beresin, mama udah beresin, kamu berantakin. Gak terima. Ini yang namanya gak rela gitu. Dan itu naluriah alamiah dari manusia, gak rela. Wah, ini sulit Bapak Ibu Saudara. Ya, saya merenung ini sulit ya. Kita jujur ya, bukan saya yang salah Pak. Ya, sering kali kita pakai dia yang duluan. Wah, itu yang dia yang duluan. Apalagi kalau udah bilang dia yang duluan, itu sebuah pembelaan yang menunjukkan bahwa bukan kesalahan saya. Walaupun kita membalas, kita bilang dia yang mulai. Bagaimana kita bisa sampai ini menjadi sebuah ujian kalau kita nggak rela? Dan ini yang dialami oleh rasul-rasul ya, dan dialami oleh Yesus sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3 kita baca 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jatuh ke berbagai-bagai pencobaan ini sama dengan menderita. Dan penderitaan ini bukan konsekuensi tadi, bukan. Tapi ini yang menghasilkan ketekunan. Tidak akan pernah mungkin kita bisa menjadi orang yang tekun kalau kita nggak. Itu sebabnya sekali lagi kita introspeksi ya, cek hati kita. Sudahkah saya menjadi pribadi yang rela menanggung penderitaan walaupun itu bukan kesalahan saya? Ini sulit apa sangat sulit? Pilihannya bukan sulit apa gampang ya. Sulit atau sangat sulit? Sangat sulit Bapak Ibu Saudara. Waduh,
Karena umumnya manusia itu nggak mau disalahin, nggak mau disalahin. Dan umumnya manusia itu nggak mau menderita, ya, nggak mau, dia mau nyaman. Ini kan kalau saya yang salah, itu oke, nggak apa-apa saya menderita, tapi ini kan salahnya dia. Ya. Dia kan yang naik sepeda ugal-ugalan, nggak ada ya naik sepeda ugal-ugalan. Kok saya yang jatuh gitu ya? Kok saya yang menderita sakit lutut gitu ya? Dia kan yang makan nggak teratur, kok saya yang harus mengakibatkan sakit gitu ya? Contoh ekstrimnya seperti itu. Artinya orang lain yang berbuat, tapi kita kok merasa kita kena getarnya ya? Kalau bahasanya orang dunia itu mengalami sial gitu, mengalami apes ya. Kok dia yang nolong gitu ya? Waktu polisi datang, dia udah kabur, saya yang ditangkap gitu. Polisi tanpa nanya, misalkan gitu ya. Saya kemudian dibawa ke penjara, udah dikurung 3 hari. Kemudian setelah diperiksa saya terbukti tidak bersalah, baru maaf ya, salah tangkap gitu ya, dibebaskan. Ini bisa terjadi kepada siapapun ya. Dan terutama kepada kita yang sudah mengenal Tuhan. Dan disinilah kita dituntut untuk harus rela. Saya ngomong begini berat sekali Bapak Ibu Saudara. Karena masih ada di hati ini, kalau jujur malaikat atau Tuhan lihat itu, waduh, kamu belum bisa dengan rela ya. Memang bukan kamu yang salah, tapi kamu menderita, tapi kamu gak rela. Tuhan gak mau ya, Tuhan gak mau. Tuhan tidak menginginkan untuk kita seperti itu. Dan ini tingkatannya berat Bapak Ibu Saudara. Suami saya yang salah Tuhan, kenapa saya harus mengalami penderitaan? Istri saya yang salah Tuhan, tetangga saya yang salah Tuhan, kenapa saya yang harus kena? Tuhan bilang harus dengan rela. Dan kita melihat banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Ini tadi yang Paulus ya, dia di penjara di Roma. Siapapun pasti akan mengalami penderitaan untuk apa yang tidak dia perbuat atau yang bukan kesalahan. Jadi jangan pernah punya cita-cita bahwa biar kalau saya salah saya menderita, kalau saya nggak salah saya nggak boleh menderita. Wah, ini udah apa namanya? Udah mengultimatum bahwa saya nggak boleh menderita kalau itu bukan perbuatan saya, sehingga dia tidak akan pernah menerima kalau penderitaan dia alami itu diakibatkan oleh orang lain. Wah, ini sebuah apa namanya? Penyangkalan diri yang bukan secara positif. Karena ternyata bahwa siapapun kita nggak akan bisa menghindar. Sehingga ada muncul kata-kata yang disebut dengan fitnah gitu. Fitnah itu artinya bahwa kita nggak berbuat tapi dituduhkan. Dan semua orang bisa mengalami itu, bisa, sangat bisa. Diomongin yang tidak baik padahal tidak melakukan, bisa, sangat bisa. Bahkan mungkin itu orang terdekat kita yang melakukan itu, sangat bisa Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau kita tahu itu bisa terjadi kepada siapapun dan termasuk kepada kita, ini menjadi warning, menjadi peringatan bagi kita bahwa saya harus rela. Karena sekali waktu saya akan ketemu, saya nggak salah tapi saya disalah-salahkan. Saya tujuannya bukan seperti itu, tapi dianggap saya bertujuan seperti itu. Saya bukan berniat seperti itu, tapi dianggap. Dan ini dianggap ini yang belum tentu benar. Kan yang lebih tahu tujuan atau motivasi kita itu kita, bukan orang lain. Masa orang lain lebih tahu tujuan kita? Masa orang lain yang lebih tahu motivasi kita? Kan nggak mungkin. Jadi artinya bahwa kita harus bersedia akan menghadapi situasi itu, akan menghadapi, gak bisa tidak, gak bisa menghindar kita. Makanya kita harus rela untuk menanggungnya. Yang mau katakan amin. 1 Petrus 2 ayat 19 kita baca bersama 2-3. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung apa? Penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Wow. Ini ternyata tingkatan yang, tahapan yang kedua yang harus kita rela menanggung.
Kalau itu terjadi berarti kita tahu, oh ini kehendak Allah. Kalau yang pertama tadi belum tentu kehendak Allah, ya, itu Tuhan izinkan atau Allah izinkan. Tapi kalau yang kedua kita nggak salah, kita nggak punya niat seperti itu, tapi dituduhkan, dianggap dan kita harus menanggung penderitaan, maka itu adalah sebuah kasih karunia. Waduh, luar biasa. Itu kasih karunia. Dan dilanjutkan di ayat yang ke-20. Baca 23. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Ini yang mendorong kita untuk nggak kapok, ya istilahnya. Saya udah baik, tapi dituduh jahat. Saya udah melakukan hal-hal yang benar, tapi disalah mengerti, disalah pahami. Kita berhenti. Wah, rugi kita. Nggak mendapatkan kasih karunia karena fokus kita mulai ke orang. Padahal kan seharusnya ini udah mulai fokusnya ke Tuhan. Karena bicara soal kasih karunia ke Tuhan. Mau dianggap salah, mau disalahpahami, mau dicurigai, mau apapun, ini kan kita sedang berurusan dengan Tuhan. Dan kalau kita nggak rela, maka nggak dapat pahalanya, Bapak Ibu Saudara. Nggak dapat mahkotanya, nggak dapat berkatnya. Wah, ini mendorong saya, Bapak Ibu Saudara. Udah lagi nggak peduli, ya, apa yang orang lain omongin tentang kita. Mau orang anggap apapun kita, kalau kita tahu kita sedang berada di tracknya Tuhan, di jalannya Tuhan, dalam kehendak Allah, maka dikatakan itu adalah kasih karunia. Yang mau katakan amin? Di balik setiap pencapaian seseorang terdapat penderitaan yang merupakan kerja keras untuk meraih. Jadi tidak mungkin ada mahkota tanpa sebuah penderitaan salib, tidak akan pernah ada. Nah, itu sebabnya kalau kita nggak rela untuk menanggung, jangan berharap Bapak Ibu Saudara, termasuk saya, jangan berharap ada pencapaian, ada next level yang Tuhan bawa, ada proyek-proyek yang semakin besar. Jangan berharap. Kalau mungkin itu kita lihat secara materi, kok saya nggak rela menanggung penderitaan, kok saya masih senang dengan sakit hati saya, masih senang dengan marah saya, masih senang dengan dendam saya, tapi buktinya saya diberkati. Itu bukan berkat dari Tuhan. Saya berani jamin, itu bukan pencapaian. Karena firman Tuhan tidak pernah bohong, ya. Tapi kalau kita rela, maka kalau ada proyek baru, ada promosi baru, percayalah, itu kasih karunia. Itu hal-hal yang besar yang Tuhan percaya. Penderitaan apa yang harus rela kita tanggung? Ini yang ketiga. Baca bersama saya 2-3. Penderitaan demi menyelamatkan. Wah. Kalau yang bagian pertama itu Yesus nggak ngalamin. Kenapa? Karena Alkitab berkata bahwa walaupun dia menjadi manusia, kita punya imam besar Ibrani pasal berapa yang menyebutkan itu. Tapi dia turut merasakan apa yang kita rasakan, hanya dia tidak berbuat dosa walaupun dia dicobai. Ya, karena dia adalah pribadi yang sungguh-sungguh kuat, ya, melekat intim dengan Allah. Jadi tidak ada penderitaan yang Yesus alami itu akibat atau konsekuensi dari kesalahan, tidak. Kalau Paulus ya, yang kita baca tadi atau kita itu karena konsekuensi itu ada pasti, ya, kita alami. Tapi yang kedua, Yesus mulai mengalami, dan yang ketiga puncaknya, penderitaan demi menyelamatkan. Ini tingkatan yang harus kita capai, Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi yang pertama kita bisa lulus, yang kedua kemudian saya mau berjuang untuk melakukan, rela menderita walaupun saya tidak salah, tapi yang ketiga ini mulai ada action yang kita lakukan. Ini yang saya sebut dengan sengaja mengambil penderitaan. Wah, ini bukan cuma rela, sengaja, Bapak Ibu. Markus 10:45 tadi kita baca sekali lagi 2-3. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini merupakan tahap tersulit
Sebab bukan hanya rela, tetapi harus dengan sengaja. Katakan bersama saya, harus dengan sengaja. 2, 3. Harus dengan sengaja menanggung penderitaan demi keselamatan jiwa. Katakan amin. Beberapa di antara Bapak Ibu sedang melakukan. Ya, saya berdoa supaya semua jemaat melakukan. Ambil bagian dalam proyeknya Tuhan. Yang berat, susah, mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu, mengorbankan uang, apalagi yang dikorbankan. Bahkan bisa mengorbankan keluarga, sering ditinggal mungkin. Ya, tapi kalau keluarganya mengerti bahwa pasangan saya sedang melayani, wah itu luar biasa. Dengan sengaja, gak dapat apa-apa loh. Dengan sengaja. Dan ini yang Yesus lakukan. Dengan sengaja turun ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan. Apa kepentingannya, apa urgensinya bagi dia? Gak ada. Mau kita binasaan, gak apa-apa, binasa aja. Dia gak dirugikan, dan dia gak diuntungkan ketika kita diselamatkan. Jadi jangan merasa bahwa kalau saya rajin ke gereja Tuhan diuntungkan. Enggak. Tuhan itu sebenarnya udah cukup dengan malaikat-malaikat yang